Halo, assalamualaikum semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sesuai dengan judul nih Bun, aku mau bikin tumpeng. Tumpeng ini aku bikin karena ada acara ya Bun ya. Nah, sebelumnya ini aku mau bikin beberapa hiasan yang simple banget, yaitu aku mau bikin hiasan dari tomat atau dari kulit tomat ya, seperti di video ini aku potong-potong dulu. Pokoknya saksikan ya Bun ya dari awal sampai selesai. Nah, ini sayuran yang aku pakai buat hiasan itu ada tomat, timun, wortel, sama selada aja ya Bun ya. Sama nanti ada daun pisang. Nah, terus ini kulit tomatnya itu aku gulung-gulung jadiin mawar. Pokoknya ini tuh simple banget ya Bun ya. Dan legend banget hiasan tomat seperti ini, mungkin udah jadul banget ya, tapi masih dipakai nggak apa-apa karena dilihat itu masih bagus. Nah, di sini aku itu pakai dua hiasan tomat ya Bun ya. Ini juga aku bikinnya itu simple aja. Apa namanya? Tumpeng simple, nggak terlalu yang heboh ya Bun ya, tapi cukup meriah. Nah, terus aku juga bikin yang buat timun ya Bun ya. Itu timun juga simple banget. Cuman dipotong-potong jadi dua kayak bunga gitu ya. Terus itu aku juga udah ngungkep ayam. Isiannya juga gampang banget ya Bun ya. Maksudnya lauknya itu cuman ada ayam, mie goreng, orek tempe, sama telur balado. Pokoknya bisa divarianin lah. Pokoknya ini tuh nasi tumpeng dadakan yang simple tapi terlihat meriah. Terus aku lanjut bikin hiasan dari wortel. Hiasan dari wortel ini juga sama ya, bentuknya sama kayak timun, cuman di zigzag gitu dan nanti akan berbentuk kayak hampir mirip bunga, tapi bukan bunga ya Bun ya, cuman memang dia simple banget, hiasan simple. Nah, ini aku bikin beberapa ya Bun ya untuk wortelnya sendiri. Pokoknya disesuaikan aja sama ukuran tumpengnya dan jumlah nasinya juga sih ya. Pokoknya disesuaikan aja, jangan terlalu banyak hiasan juga ya Bun ya. Kalau sebenarnya hiasan itu kan cuma pemanis ya Bun ya, jadi seperlunya aja pakainya. Nah, ini aku juga nyambi bikin hiasan dari cabe ya. Untuk hiasan dari cabe juga sama ya, motongnya itu hampir sama kayak tomat dan wortel. Dan ini aku juga udah nyambi buat masak kayak ayam ungkep, telur rebus, tempe udah aku goreng ya Bun ya. Terus mie juga udah aku airin. Jadi nanti itu tinggal masak, tinggal saset-saset selesai. Sebenarnya bikin tumpeng itu cepet loh Bun. Memang tergantung porsinya ya. Kalau di sini kan aku memang porsinya itu untuk 5 orang, sekitar 6 orang gitu lah. Jadi nggak banyak, jadi cepet. Jadinya itu cepet, dari sekitar cuman 3 jam sampai 4 jam ya Bun ya. Karena memang yang bikin lama itu hiasan seperti ini, simple tapi memakan waktu. Pokoknya tetap semangat ya Bun ya berkreasi. Nah, ini aku lanjut mau bikin orek tempe dan bumbunya lagi-lagi simple aja ya Bun ya. Bawang merah, bawang putih yang udah bawang merahnya aku iris-iris, bawang putihnya aku parut karena buat mempercepat waktu ya. Terus juga di sini aku ada, ini videonya beberapa ada yang aku percepat ya Bun ya. Ini udah aku siapin tempe yang udah digoreng, diiris panjang-panjang, di kotak-kotak juga boleh. Terus lanjut aku masukkan gula Jawa dulu ya Bun ya, karena kan di sini gula Jawa aku tuh bener gula Jawa aren ya, dari Banyuwangi, jadi agak keras itu. Jadi aku masak dulu, rasanya pun nanti akan berbeda karena gula Jawanya itu dimasak, bukan dilarutkan dalam air gitu. Nah, ini lanjut aku kasih cabenya, ditumis terus sampai wangi dan sampai layu. Terus juga lanjut dikasih daun jeruk, serai yang dipotong-potong. Ini menurut aku ya Bun ya, kalau kering tempe itu dikasih daun jeruk sama serai itu rasanya lebih enak dan lebih wangi ya dia ya, nggak kayak tumisan gitu. Jadi dia benar-benar kering tempe gitu. Ini lanjut aku kasih air secukupnya. Nah, setelah gula Jawanya larut ya Bun ya, ini aku kasih kecap juga.
kecapnya juga secukupnya ya bun ya untuk takarannya, karena kan pasti jumlah yang mau dimasak berbeda-beda, jadi disesuaikan aja. Ini sampai karamel gitu ya bun ya, baru dimasukkan tempenya. Oh ya nih, sebelum dimasukkan tempe harus diseasoning dulu ya bun ya, seperti garam, penyedap rasa gitu, atau gula pasir mau ditambahin juga boleh, tinggal nanti aja rasanya pas atau enggak tinggal ditambah-tambahin gitu ya bun ya. Nah ini aku lanjut masukkan tempenya ya bun ya. Untuk tempenya itu benar-benar kering ya, jangan sampai masih basah gitu, karena mempengaruhi juga bun, jadi nantinya itu ngemes-ngemes gitu, dia kurang karamel atau kurang melekat gitu. Tapi kalau misal itu tinggal disesuaikan lagi ya bun ya, selera kan masing-masing. Nah ini udah mulai matang ya bun ya, kering tempenya. Jadi tinggal ditunggu sampai tanak aja. Untuk masakan selanjutnya itu sebenarnya udah aku siapin ya bun ya, jadi ini aku masaknya itu satu persatu untuk ngolahnya. Untuk masak selanjutnya itu aku mau masak mie goreng ya bun ya, itu ada bawang merah, bawang putih yang udah aku tumis, sudah aku cincang dan potong-potong ya. Terus di sini aku juga tambahin sosis. Ini aku lanjut masukin telur ya, telurnya cukup satu aja, terus diorek-orek. Ini juga enggak aku kasih cabe ya bun ya, karena memang buat anak kecil. Terus lanjut dikasih sosis, sosisnya dimasukkan ya. Untuk jumlahnya sendiri tergantung jumlah yang mau dimasak ya bun ya. Ini sayurannya cukup kol sama daun bawang. Misal mau ditambahin sawi hijau atau wortel juga boleh. Terus ditambahkan air sedikit secukupnya ya. Kemudian ditambahkan kecap. Ini kecapnya aku memang tinggal sedikit ya bun ya, masih ada stok, cuman yang di sini aku mau habisin dulu, jadi nggak kebuang-buang gitu. Nah ini aku lanjut kasih garam, royco, misal mau dikasih penyedap rasa boleh, mau ditambahin gula pasir juga boleh ya, tinggal disesuaikan lagi. Maaf ya kalau aku ngomongnya tuh itu lagi karena ya memang ya bun ya, kalau masakan tergantung jumlah sama yang jumlah orang ya, jumlah porsinya kan beda-beda. Ini aku buat masak 5 orang sampai 6 orang gitu. Ini lanjut aku masukkan minyak itu aku masak nggak terlalu lama ya bun ya, karena kan takutnya jadi lembek. Ini kan mie telur yang 3 ayam itu bun ya, itu kan kualitasnya biasa-biasa aja ya, jadi masaknya itu jangan terlalu lama. Pokoknya air mendidih masukkan mie, masak sebentar terus diangkat gitu. Jadi dia nggak akan lembek. Nah karena kurang merah ya bun ya, atau kurang gelap gitu, jadi aku tambahin kecapnya sedikit lagi. Nah ini aduk-aduk sampai rata, sampai tanek dan siap disusun di tampah. Nah ini lanjut aku mau masak nasinya ya, nasi kuning. Di sini aku pakai sekitar 1 liter, itu udah campur ketan sekitar 300 gram ya bun ya, sedikit, atau 250, pokoknya nggak banyak ya bun ya. Fungsinya ketan sendiri adalah lebih kenyal, dan dia kalau misal udah dibikin tumpeng itu dia akan kokoh kalau udah dingin gitu bun, jadi nggak bakal gampang rubuh gitu. Nah selanjutnya ini aku masukkan santan instan ya bun ya, kalau misal mau pakai santan asli juga boleh, opsional aja ya bun ya. Ini aku pakai 1 bungkus aja karena udah cukup ya menurut aku. Terus lanjut dikasih air secukupnya buat masak nasinya ya bun ya, kayak masak nasi biasa aja gitu. Terus di sini aku kan ada sisa ungkepan ayam tadi ya bun ya, warnanya kuning juga, jadi aku masukin aja, jadi nggak perlu ditambahin garam sama penyedap rasa atau royco gitu ya bun ya. Tapi kalau misal kurang asin juga bisa ditambahin garamnya. Terus jangan lupa juga ya serai, daun salam sama daun jeruk. Ini tuh kunci pertama bikin nasi kuning biar enak banget, itu harus dikasih bumbu dapur juga ya bun ya. Cuman aku pakainya cuman serai, daun salam dan daun jeruk. Bisa mau dikasih daun pandan juga boleh banget ya, cuman di sini aku nggak tambahin. Nah ini aku lanjut juga nambahin air ya bun ya, karena kan tadi cuman buat ngaduk atau diratain gitu. Ini ditambahin air secukupnya, terus siap dimasak.
Terus lanjut masak masakan selanjutnya ya bun ya. Ini aku mau goreng telur. Telurnya itu udah aku rebus, terus kemudian aku goreng ya, yaitu masak telur balado. Ini aku tusuk-tusuk dulu biar nggak meledak. Nah, setelah telurnya digoreng udah matang seperti ini ya bun ya, nggak perlu rata semuanya bagian sisi telurnya. Ini diangkat terus ditiriskan. Nah, ini lanjut masak telur baladonya ya bun ya. Bumbunya itu ada bawang merah, bawang putih, cabe ya, cabe rawit dan cabe besar. Terus aku ditambahin tomat. Udah kayak gitu aja bun. Aku nggak pakai kemiri atau merica atau ketumbar gitu ya bun ya. Aku cuman bawang merah, bawang putih, cabe besar, rawit sama tomat. Terus di sini aku juga lanjut bikin ayam goreng ya bun ya. Ini aku nyambi jadi bikin telur balado sama goreng ayam goreng, jadi biar langsung selesai gitu ya bun ya, karena kan kompor yang satunya itu nganggur. Nah, ini sebenarnya cukup riwah ya bun ya, cuman kalau memang udah biasa sih, udah biasa masak gitu sih nggak apa-apa ya maksudnya. Ini aku juga tambahin lengkuas sama daun salam, maaf bukan lengkuas, ini serai ya, sama daun salam gitu. Diaduk-aduk aja sampai benar-benar tanek, baru dimasukkan telurnya. Itu aku sambil goreng bolak-balik ayam juga ya. Jangan lupa di seasoning ya bun ya, seperti biasa garam, gula, sama riko atau penyedap rasa. Setelah bumbunya udah dimasak udah tanak banget gitu ya bun ya, maksudnya udah nggak berair gitu sambalnya itu, terus masukkan telurnya ini dimasaknya nggak usah terlalu lama ya bun ya, karena kan memang udah matang semua. Nah, kalau udah siap kayak gini tinggal diangkat. Nah, ngepasin juga aku ngangkat ayam gorengnya. Oh ya nih bun, ada kejadian, ternyata nasinya itu dimasak ke magicom nggak matang ya bun ya, karena aku baru ingat magicom aku itu kemarin tuh baru jatuh, dia tuh agak penyok gitu, jadi dimasak itu kayaknya nggak rata gitu. Aku juga nggak tahu kenapa, jadi akhirnya aku putusin untuk dikukus ya, dikukus aja nasi kuningnya gitu. Tapi sebelumnya aku aronin dulu ya. Dan ini aku nggak masak semua ya bun ya, karena kayaknya memang kebanyakan gitu. Nah, ini tuh rusak gitu bun, magicomnya harus beli lagi yang baru kayaknya. Nah, ini aku juga udah bikin kerucutnya. Sebenarnya aku punya ya bun ya aluminium yang buat tumpeng gitu, cuman aku lagi males ngambilnya di rumah satunya gitu, jadi ini aku bikin sendiri aja nggak apa-apa. Dan hasil hasilnya juga hampir sama, yang ngerucut juga aku punya juga apa bentuknya yang seperti ini, gunung gitu, bukan yang bertumpuk-tumpuk gitu, nggak apa-apa sih. Nah, nasinya juga udah mateng, tinggal dicetak bikin tumpeng. Nah, untuk nyetaknya sendiri itu harus ditekan-tekan ya bun ya nasinya, karena biar dia padat dan tidak gampang roboh. Nah, udah selesai ya bun ya. Ini lanjut buat ngias-ngiasnya. Ini daunnya udah aku siap-siapin ya bun ya, udah aku tata rapi gitu. Nah, ini tinggal digunting kertasnya karena memang kepanjangan, jadi waktu numpleknya itu nggak gampang, nggak susah gitu, jadi menjadi gampang gitu maksud aku.